Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat serta para pengikut sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bapak Dr. Hewan Arif Murdianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mula Warman,
Bapak Profesor Dr. Insur Haji Abdullah MSI, Ibu ASEAN Engineering, Ketua KTNA Nasional Bapak Insinyur Haji M. Yati Sopianur, Sarjana Hukum, Bapak Dekan Fakultas Pertanian yang saya hormati, Bapak Ibu para narasumber serta moderator, Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili, Bapak-bapak para kepala dinas dan kepala biro di lingkungan OPD Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, Bapak pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Dekan lingkungan di lingkungan Universitas Mula Warman yang saya hormati, Bapak Ketua IKA Universitas Mula Warman, para akademisi, para guru besar, praktisi, mitra pembangunan, rekan-rekan KTNA, rekan-rekan P3SI Kalimantan Timur, rekan-rekan FKPB Kalimantan Timur, IKA Universitas Mula Warman, IKA Faperta Unmul, adik-adik mahasiswa, dan undangan lain yang hadir pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan satu persatu hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, atas nama panitia menyampaikan laporan pelaksanaan seminar nasional dengan tema Energi Baru Terbarukan di Era Net Zero Emission. Perlu saya laporkan bahwa peserta yang hadir pada acara kita pada pagi hari ini berjumlah kurang lebih 140 orang yang terdiri dari OPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur, dari universitas, akademisi, dan mahasiswa, organisasi lembaga kemasyarakatan sosial, praktisi, serta tokoh masyarakat. Pada kesempatan pagi ini, sebelum pelaksanaan seminar dimulai, nanti akan dilaksanakan pengukuhan pengurus IKA Faperta Unmul masa bakti 2025-2029 oleh Ketua IKA Unmul, dan dilanjutkan penandatangan MOU antara Bapak Rektor Universitas Mula Warman dengan Ketua P3SI Kalimantan Timur, kemudian Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dengan Ketua P3SI Kalimantan Timur, menyangkut kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai tujuan seminar nasional tentang energi baru terbarukan di era net zero emission adalah untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai transisi energi dan target net zero emission. Kemudian untuk menganalisis potensi dan tantangan pengembangan EBT di Kalimantan Timur. Kemudian memperkuat sinergi antar sektor dalam implementasi kebijakan energi berkelanjutan. Kemudian peserta seminar akan memahami kontribusi positif yang dapat diberikan oleh energi baru terbarukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian alam. Kemudian yang berikutnya adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan EBT untuk mewujudkan energi bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi generasi mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Warman nomor 020-IK-PP-IK-10 tentang susunan pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman IKA Faperta Unmul periode 2025-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan dan pelantikan pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman masa bakti 2025-2029. Bersediakah saudara sekalian untuk dikukuhkan dan dilantik sebagai pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni
Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya pada hari ini, Senin, tanggal 27 Oktober 2025. Saya Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Warman dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman masa bakti 2025-2029 berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Warman nomor 120 SKPP IK Unmul tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025. Kami berharap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik dan melaksanakan amanah organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta memberikan manfaat kepada masyarakat dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Selesai. Penyerahan pataka yang diserahkan secara simbolis dan pengibaran. Kami persilahkan kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Staf Ahli Gubernur untuk mengucapkan selamat. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Rektor Universitas Mula Warman dan Ketua P3SI Kalimantan Timur, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dengan Ketua P3SI Kalimantan Timur,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wal alihi wasahbi ajmain. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari ini kita sama-sama hadir dalam kegiatan yang sangat padat sebetulnya. Satu rangkaian kegiatan utamanya seminar nasional dalam rangka melakukan membahas mendiskusikan tentang energi baru terbarukan di era net zero emission. Ini tentu menjadi sebuah komitmen kita bagaimana kita ke depan mencoba membangun inovasi dari energi yang selama ini kita sangat tergantung kepada energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga sekarang kita bagaimana melakukan inisiatif kreatif, inovatif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran menghasilkan energi terbarukan dalam rangka tentu mendukung sebetulnya pembangunan energi di Kalimantan Timur, dan ini menguatkan pembangunan energi khususnya untuk pembangunan penguatan ibu kota Nusantara, dan tentu secara nasional menjadi inisiatif pembangunan energi nasional dan menjadi indikator benchmarking energi terbarukan Indonesia secara global. Sore-sore ngopi di tepi sungai, angin sepoi buat hati senang. Kalau energi bersih kita pakai, bumi etam makin cerah gemilang. Demikian pada hari ini juga telah ditandatangani MOU dan oleh Rektor dan Ketua P3SI Kaltim, dan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara P3SI Kaltim dan juga Fakultas Pertanian serta antara IKA Peperta dengan juga P3SI Kaltim. Harapannya kita semua bisa berkolaborasi lagi bersama-sama dalam rangka memajukan petani, karena kita tahu petani sumber daya manusia petani kita masih sangat terbatas dan perlu dukungan kita bersama, dan itu tidak mungkin dilakukan hanya satu pihak, sehingga kolaborasi antara Paperta, kemudian P3SI, IKA Peperta serta KTNA juga itu sangat besar dampaknya nantinya kalau kita secara kompak bersama-sama di dalam rangka memajukan SDM petani di Kaltim dalam rangka mensejahterakan petani dan juga mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah Indonesia saat ini di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. antara industri dan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kalimantan Timur, sehingga nanti bisa mampu memberikan kontribusi energi secara nasional.
kasih banyak Pak. Membangun pertanian kita, membangun pertanian clothing ini lebih bisa baik lagi ke depannya. Ini merupakan suatu langkah yang saya rasa ini saya pikir strategis sekali. Kita SDM ada cukup, kemudian lahan kita juga tersedia, kemudian kita satu lagi teknologi. Saya harapkan nanti teknologi digital juga mulai diperkenalkan dalam pertanian kita sehingga kita bisa menerapkan smart farming. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, karena untuk saat ini rata-rata rekan-rekan petani itu untuk minat ke sektor pertanian mulai turun. Tapi kita harapkan nanti untuk generasi Gen Z, generasi alumni daripada Fakultas Pertanian yang masih muda-muda, yang fresh graduate, kita harapkan melakukan upaya-upaya di sektor pertanian tapi dengan teknologi dan dengan digitalisasi, yang itu yang kita harapkan, sehingga smart farming dan pertanian ini bukan hanya menjadi sektor mata pencaharian yang tidak diminati, ke depan akan diminati oleh generasi muda kita. Kita harapkan seperti itu, dan dengan demikian nanti secara otomatis petani kita akan lebih maju, karena peluang ada karena 80% tadi kita harapkan turun untuk ketergantungan dari luar daerah. Kita harapkan minimal 50% lah, dan nanti bisa lebih besar lagi ketika kita tumbuh. Jadi pertanian kita tumbuh, kemudian ekonomi kita tumbuh dari sektor pertanian ini, sehingga ketergantungan nanti kita akan menjadi lebih berkurang dari luar daerah. Dan kita bisa, yang tadi disampaikan Pak Hector, juga kita bisa swasembada pangan dan juga berkedaulatan pangan. Ini yang kita harapkan, dan juga kita akan mendukung program-program nasional yang memang saat ini fokus ke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Rektor yang baru saja keluar, kemudian Pak Dekan, Pak Ketua IKA Faperta yang baru dilantik, beserta pengurus IKA Faperta, dan tentu saja dari IKA Unmu yang sudah berkenan juga untuk turut bergabung di pagi hari ini. Bapak Ibu, bukan saya yang akan sharing Bapak Ibu sekalian, narasumber saya ada 5, saya kenalkan satu persatu supaya Bapak Ibu juga tahu wajah-wajahnya selain Pak Sony yang memang sudah terkenal, begitu ya. Saya boleh minta aplaus ya Bapak Ibu sekalian untuk narasumber yang pertama ini dari DEN, Profesor Rinaldi Dalimi PSD, Guru Besar FTUI. Kemudian ada Menteri KLH periode 99-2001 Bapak Dr. Sandi Karam. Kemudian ada Direktur Operasional PLN yang juga DEN 2 periode Bapak Dr. Herman Darnal Ibrahim. DPR cuma 1 tahun ya Pak. Berikutnya ada pakar vulkanologi yang kalau bicara mengenai gunung api, beliau ini kayak Mbah Marijannya, tapi kalau Mbah Marijan cuman Gunung Merapi, kalau beliau se-Indonesia Gunung Merapi beliau yang urus. Bapak Dr. Surono, Mbah Rono, dan nanti juga akan bergabung lewat online Bapak Ibu sekalian, CEO dari IESR Bapak Febi Tumiwa. Saya akan persilahkan para narasumber saya 20 menit maksimal begitu. Kepada Prof. Rinaldi saya persilahkan, kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat berada di sini karena saya dikasih kesempatan di kampus yang baik ini untuk menyampaikan pemikiran saya tentang transisi energi. Pada presentasi saya yang sekitar 19 menit ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, di antaranya tentang net zero emission, adanya perubahan besar yang akan terjadi di sektor energi pada saat era net zero emission. Setelah dunia gagal melakukan langkah-langkah bersama, terutama dalam pelaksanaan kesepakatan Kyoto Protocol dalam usaha untuk mencegah terjadinya global warming, akhirnya dunia sudah sepakat untuk melaksanakan usaha baru bersama yang diharapkan menjadi usaha terakhir yang pamungkas yang disebut dengan net zero emission. Net zero emission hanya dapat dicapai apabila penggunaan energi fosil dapat digantikan dengan energi terbarukan. Net zero emission adalah usaha yang harus dilakukan oleh setiap negara, yaitu tercapainya kondisi di mana emisi yang diproduksi oleh suatu negara harus sama dengan daya serap alam atau penyerapan dengan teknologi, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai net zero emission disebut dengan masa transisi energi. Kemudian hal-hal yang akan berubah
akan terjadi perubahan. Yang pertama adalah kebutuhan listrik sektor industri, rumah tangga, dan pabrik akan diproduksi sendiri. Mobil BBM akan diganti dengan mobil listrik. Bayangkan kalau 100% mobil listrik, SPBU kita tidak perlu lagi. Sumber energi akan berasal dari sel surya, baterai, dan fuel cell dengan sistem DC. DC itu arus arah. Sedangkan pengisian baterai dan produksi hidrogen untuk fuel cell berasal dari energi matahari. Sudah ada kapal keliling dunia dengan energi matahari. Saya sudah 2 kali naik kapal itu. Sistem tenaga arus balik yang besar akan berubah total menjadi sistem searah dengan sistem perlistrikan individual power producer. PLN dan Pertamina akan kehilangan konsumen sehingga harus merubah bisnis areanya. 2 BUMN besar kita akan kehilangan pekerjaan dan konsumen. Sudah terjadi di India itu. Tidak diperlukan lagi saluran transmisi, distribusi, dan pembangkit listrik yang besar-besar. Ingat, kita bicara 40 tahun lagi. Kalau pemikiran sekarang, banyak yang menyatakan tidak mungkin. Industri manufaktur peralatan listrik harus merubah produksinya dari peralatan-peralatan besar arus bolak-balik ke peralatan-peralatan yang lebih kecil arus searah yang akan mempengaruhi industri manufaktur dunia lainnya. Karena ini adalah perubahan yang besar. Kalau kita tidak mulai hari ini memikirkan itu, kita nanti akan menjadi pasar dunia lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saya akan persilakan Pak Sony Kera untuk dapat bisa sharing dengan kita semua. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Ini beliau karena Menteri Lingkungan dulu, jadi tentu bisa memberikan pandangan dampaknya kalau ada PLTN ini. Silakan Pak Sony Kera. Terima kasih. Begini, sesungguhnya setelah kita mendengar presentasi dari Prof. Rinaldi, harusnya saya tidak usah lagi bicara. Karena revolusi energi kedua tadi, kita ke individual power producer. Kesimpulannya dengan demikian kita tidak perlu PLTN, karena PLTN kapasitas besar. PLTN membutuhkan Nusantara Grid, padahal ini diproduksi oleh individual rumah tangga masing-masing, dan itu berarti energi terbarukan, berarti itu matahari. Kalau begitu selesai diskusi mengenai PLTN, ya kan? Nah, terlepas dari berbagai manfaat yang diperoleh oleh PLTN, salah satu kekhawatiran akan dampak negatif PLTN terkait lingkungan hidup dan keamanan atau keselamatan manusia yang terkait dengan potensi dampak radiasi dari pembangkit dan seterusnya. Tetapi yang paling dikhawatirkan adalah mengenai pengelolaan dari limbah nuklirnya. Ya, limbah nuklirnya dikelola dengan mekanisme tertentu yang sangat ketat, dikelola dalam kurun waktu yang sangat lama dengan biaya sangat besar, tetapi harus dikelola dengan mensyaratkan manajemen risiko, tata kelola, disiplin, dan kepatuhan kepada ketentuan standar dan etika yang sangat ketat. Dan itu yang saya ragukan, mohon maaf, bukan pada penguasaan teknologi, tapi tata kelolanya saya ragukan. Kita bisa melonggarkan banyak hal dan itu bisa menjadi sumber bencana. Berikutnya, dengan kondisi negara kita yang low trust society tersebut, saya tetap khawatir apakah PLTN yang akan dibangun di negeri ini akan aman saja, akan penuh disiplin tanpa ada aturan, taat pada etika, dan taat pada tata kelola yang baik dan bersih dari korupsi. Saya ragu, karena itu saya tolak PLTN. Mohon maaf. Di negara dan masyarakat yang masuk kategori low trust society, siapa yang akan dipercaya untuk menggerakkan Pak Rono ketika tanggap darurat? Siapa yang harus kita dengar? Swasembada energi, sebuah kehendak politika harus kita dukung, karena selain kita punya sumber energi fosil, Kaltim punya sumber energi fosil yang sangat banyak, yang seharusnya kami di Dewan Energi Nasional mengarahkan supaya fosil itu menjadi bahan baku industri, betul nggak?
Batu bara kita jadikan bahan baku industri lah. Kita kekurangan pupuk padahal bisa kita produksi pupuk dari batu bara dan seterusnya. Ya. Kita punya begitu banyak sumber energi terbarukan termasuk air yang ada banyak sekali di Kalimantan Timur, ada juga surya. Kendati kita tidak punya bahan bakar PLTN, sebagian terbesar kehadiran PLTN bergantung pada asing. Karena itu tidak sejalan dengan politik swasembada energi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Ya, 25 menit lumayan lah. Aduh. Langsung aja ya. Ya, langsung Pak Herman Darmel. Saya nggak kasih kesimpulan, nanti aja. Langsung lanjut. Ini dari sisi tekniknya, bagaimana kemudian apakah sudah mumpuni? Saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada yang hadir di sini, alumni Fakultas Pertanian dan juga dari beberapa pihak lain. Baik, saya akan presentasi dengan judul belum terlihat. Nah ini tinjauan tentang tantangan, isu dan kesiapan pembangunan PLTN di Indonesia. Jadi PLTN lagi. Dalam memilih pembangkit, pertimbangan utama itu ada 3. 1, kontinuitas pasokan dan keandalannya. Karena listrik itu kebutuhan pokok. Di atas sedikit dari oksigen dan air. Dan ketika saya buat survei, kalau nggak ada Telkom, nggak ada listrik, pilih mana? Orang pilih nggak ada Telkom. Karena kalau nggak ada listrik, Telkom juga nggak bakal ada, karena harus recharge. Jadi listrik kebutuhan utama. Nah, dalam pemenuhan listrik ini andal kontinu. Yang kedua adalah ekonomis, harganya terjangkau karena dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Dan yang ketiga itu bersih. Nah itu sekarang untuk perubahan iklim kita perlu listrik yang bersih. Karena itulah keluar transisi energi dunia yang keluar dari pertemuan COP tahun 2015 di Paris dan ditandatanganilah oleh 194 negara, ya, kecuali Amerika tanda tangan, tapi George Bush tahun berikutnya jadi presiden cabut. 194 hanya 4 yang nggak tanda tangan karena mau mencegah perubahan iklim. Terima kasih Pak Herman Darmel memberikan gambaran teknisnya seperti apa, catatan-catatan terutama berkenaan mengenai aturan. Kita geser karena tadi sudah disinggung berkaitan mengenai kondisi geografis Indonesia. Nah, kaitannya dengan kebencanaan, Mbak Rono, saya akan persilahkan untuk bisa sharing. Maksimal over cuma 5 menit. Kalau enggak, mic-nya saya matiin. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, inilah paparan saya. Apakah Indonesia membangun PLTN, bisa membangun PLTN di Indonesia? Ya, kemungkinannya seperti apa? Meningkatnya kejadian bencana, antara lain ada bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, kemudian angin puting beliung dan sebagainya. Bagaimana kalau ini diteruskan? Tidak ada mitigasi. Dinosaurus itu tidak bisa melakukan mitigasi karena alam menawarkan 2, mitigasi atau adaptasi dengan perubahan iklim. Dinosaurus tidak bisa melakukan mitigasi dan adaptasi, maka dia punah. Coba bayangkan saudara-saudara, Tambora meletus 1815. Hanya 1 tahun Eropa tidak mengalami musim panas, terjadi kematian massal. Kalau kita dihajar dengan perubahan iklim terus-menerus tanpa ada upaya mitigasi dan adaptasi, jangan salahkan bahwa manusia juga seperti dinosaurus punah. Itu kenapa dunia itu takut tentang itu. Dan upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Adalah transisi energi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar energi terbarukan. Gunanya apa? Bagaimana mengerem pemanasan global,
bagaimana kita memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Hanya 2 tawaran alam, hanya 2. Dan ingat, kita hanya tamunya alam. Alam ini ada sebelum kita ada. Wajibnya tamu itu memaksa tuan rumah untuk mengikuti kehendak kita, atau kita mengikuti kehendak alam yang menyebut. Tawaran alam harus kita terima. Otherwise, kita akan menyusul seperti dinosaurus. Napoleon itu kalah perang hanya karena 1 tahun tidak ada musim panas. Semua tentaranya kekurangan bahan makanan, tapi tidak bisa merampok. Masyarakat juga nggak punya. Hanya dari dikirim abu dari Tambora 1850. Kesimpulan kita adalah, kesimpulan yang saya ambil adalah Indonesia seperti negara lain yang menghadapi bahaya perubahan iklim yang berisiko besar menyebabkan bencana. Bila ingin selamat dari ancaman bahaya perubahan iklim, alam tidak menawarkan banyak pilihan, hanya 2: mitigasi dan adaptasi. Otherwise, kita nyusul rame-rame dinosaurus. Singkat, padat, jelas. Pertanyaannya untuk siapa? Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, saya boleh minta tolong dibantu pemirsa. 1, 2, 3 itu satu meja itu boleh tolong dibantu dulu. Iya, nanti sebentar lagi belakang. Tenang. Kita ada 2 sesi, tapi giveaway-nya nanti yang milih bapak-bapak di depan. Ada 3 bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Thomas Robertus Tauruk. Jadi saya praktisi lingkungan. Kebetulan juga berada di sebagai staf ahli di Komisi 3 DPR Kota Samarinda yang terkait dengan lingkungan. Memang tampak memang energi nuklir ini murah ke belakangnya, tapi kan memang tidak aman. Nah, memang sebaiknya langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di dalam mempersiapkan transisi energi yang terkait dengan nuklir ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Ini kalau ngomong nuklir murah, kita di sini nggak ada yang ngomong murah ya Pak? Oke. Boleh Pak, nggak apa-apa Pak, nanti kita respon. Kita geser dulu boleh? Ya, itu yang bajunya hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Yanto dari Apasindo. Saya jalan cinta dari IKN Penajam Pasir Utara. Yang mau saya tanyakan ini kan judul seminarnya energi baru terbarukan. Apakah nuklir ini termasuk energi baru terbarukan, sedangkan energi ini kan bahan tambang Pak ya, dan nggak bisa di stop radiasinya sampai waktu paro tadi katanya, ada waktu paronya. Berarti ini kan ada waktunya, nggak mungkin bisa continue. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau saya sebagai orang kampung dari Penajam Pasir Utara, kami sudah menggunakan energi tenaga surya dan itu sangat efektif. Karena kami tinggal di berpencar-pencar dan tanpa ada kabel PLN yang listrik PLN. Jadi kami menggunakan tenaga surya. Yang kita mau itu energi surya itu sangat penting, Pak, bagus untuk efektif. Tapi biayanya itu cukup mahal untuk awalnya. Dan perawatannya juga lumayan murah, mungkin itu lebih baik. Dan kemudian tuh dari energi nabati Pak, kelihatannya ini jarang nggak dibahas di sini karena kan sebenarnya energi yang terbarukan itu energi nabati, karena dia dari tanaman menghasilkan buah menghasilkan akhirnya. Mungkin itu lebih kita fokuskan ke situ untuk energi nabati agar bisa lebih kontinuitasnya lebih baik. Tapi permasalahan sekarang ini, pernah saya baca artikel dari Profesor IPB yang mau B4, B50 Pak ya. B50 ini ada permasalahan baru karena DMO itu lebih murah daripada harga dunia. Nah, ini masalah baru sehingga menjadi harga mungkin seperti CPO itu bisa lebih murah. Nah, apakah ada dari para pendidik ini bisa ke pemerintah bagaimana sih lebih efektif, apakah nuklir ini atau energi nabati Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Memang problem DMO lebih murah di mana-mana dibandingkan keekonomian pasar. Ya Pak, silakan.
Ini gimana kalau kita langsung aja gelontor semua yang mau tanya nanti tinggal direspon masing-masing gitu ya Pak, biar cepat, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Manuara. Perkenalkan saya Henny dari PT Pilar Dunia Energi. Kami bergerak di bidang lisensi waste to energy, carbon capture energy dan hydrogen capacity increasing. Yang mungkin sudah lagi kita akan kembangkan di PLTU Muara Karang. Saya sepakat dengan para narasumber. Kita lupakan saja nuklir itu, PLTN, karena yakinlah bahwa banyak terkait dengan negatifnya daripada positifnya, terutama tentang sistem agraria dan lahan. Ruang tadi kan diperlukan besar gitu ya, 3.500 dan sebagainya. Belum lagi proliferasi nuklir, ini kan luar biasa. Itu senjata nuklir dan sebagainya. Kalau boleh kami ingin menanya kembali Pak terkait dengan dulu ada Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional tadi yang sudah dipaparkan. Kalau tidak salah terkait dengan tadi matahari, angin, air panas, bumi itu kurang 3.692 gigawatt. Itu potensi besar. Artinya bahwa itu bisa dikembangkan. Nah, menurut Perpres 22 tahun 2017 tentang RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, itu seperti apa sekarang? Konon katanya bauran energi itu 23% tahun 2025. Dan konon katanya direvisi lagi Pak, 17-19%. Juli 2025 ini seperti apa nih? Apakah perden ini kemudian mana bauran energi? Kalau boleh kami cerita sedikit Pak terkait dengan nuklir ini sudah kita pernah bahas di sini di Unmu juga waktu itu di Pusrayut 9 tahun yang lalu. Kami tidak setuju juga. Bahkan orang Amerika yang datang, ya vendornya lah seperti itu. Nah kami Pak khusus di Kaltim mempunyai banyak energi baru terbarukan. Contoh dari pertanian, wabil khusus perkebunan mungkin. Ini perlu kami info kepada Bapak. Jika satu unit PKS pabrik kelapa sawit itu dengan 20 jam per hari dengan pabrik kapasitas 45 ton per jam itu akan menghasilkan kurang lebih 1,1 megawatt per tahun. Artinya bahwa metan capture kita bisa reduce itu kurang lebih 2,4 juta meter kubik. Artinya CH4 yang menunjukkan emisi gas rumah kaca tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Surono tadi. Kemudian sehingga mitigasi emisi kurang lebih kita bisa 27.250 ton CO2 ekivalen. Itu bisa kita reduksi, tidak terjadi emisi. Itu baru dari POME, palm oil melt effluent untuk biogas, untuk energi listrik. Belum lagi limbah padatnya Pak, ada fiber, ada cakang, ada tangkos. Itu bisa menghasilkan biofuel saya hitung 2,4,1 juta liter per tahun. Bapak Ibu bayangkan kalau kita di Indonesia mempunyai 2.280 PKS Indonesia. Itu kurang lebih PLTBG kita sudah ada 2.513 megawatt Pak. Luar biasa potensi Pak, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Sehingga tadi yang katakan PLT mau di Kalimantan, baiknya difokusin aja. Nah, bisa terkait emisi gas rumah kaca tadi terkait dengan Pak Surono perubahan iklim, bisa kita coba meng-hide 262.000 juta ton CO2 ekivalen. Kita bisa reduce Pak untuk energi. Kemudian biofuel bisa 55 juta liter per tahun. Nah dari itu Pak, gambaran itu pertanyaannya, menurut Bapak mungkin ada Bapak yang di BEN, bagaimana implementasi kebijakan RUEN terhadap bauran energi terbarukan itu, seperti biofuel, biomasa dan biogas. Karena kita pun punya itu Pak, RUEN-nya ada juga saya kira di daerah. Semoga hal ini tidak hanya di sebatas seminar saja, tapi ada eksekusi. Kedua, insentif apa yang patut diberikan jika pihak-pihak korporasi masyarakat telah mengimplementasikan renewable energy tadi? Ini sampai sekarang nggak ada Pak. Kita disuruh tapi ya udah terus aja begitu. Nah, terkait dengan net carbon emission, net zero emission tadi Pak, saya dengar dari Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK itu hari ini indeks karbon Juli tahun 2004 baru mencapai 608.740 CO2 dari yang targetkan dengan rupiah 3 triliun baru terbayar 36 miliar lebih. Nah ini pertanyaan ini, apakah karena bauran energi tadi belum sungguh-sungguh diterapkan secara konkret di semua kalangan industri, sehingga
Tadi kerjasama kolaborasi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi harusnya juga lebih masif, sehingga ini bisa tidak hanya dalam narasi-narasi yang baik, tapi implementasi di lapangan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabto Guspiani dari IKA Unmul dan juga dari IKA Teknik Universitas Mulawar. Yang saya tanyakan bahwa selama ini Indonesia lebih banyak kepada PLTU batubara. PLTU batubara ini mengharapkan dari subsidi DMO yang harganya berdasarkan DMO itu $70. Apabila tidak menggunakan DMO, justru harga batubara itu juga akan tinggi, 3 kali lipat dari harga sekarang. Nah, justru di Kalimantan Timur dengan adanya PLTU batubara ini mendapatkan efek alam yang merusak dan merugikan Kalimantan Timur. Nah, menurut saya hasil seminar ini kalau bisa mendapatkan energi baru yang terbarukan, PLTU itu kalau perlu ditutup, dikurangin. Karena apa? Membuat hasil Kalimantan Timur kepada pemerintahan pusat artinya tidak bermanfaatnya tidak besar, karena dengan menghasil batu bara dikirim ke seluruh daerah-daerah, tidak artinya dengan harga demo itu merugikan rakyat Kaltim. Justru menurut kami energi terbarukan ini harus segera dibuat seluruh Indonesia, jadi tidak hanya berharap kepada hasil Kalimantan Timur yang DMO-nya hasilnya pembagiannya tidak merata kepada Kalimantan Timur, artinya efek alamnya. Nah, itu mungkin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto. Ada lagi satu lagi? Oke, boleh terakhir. Ini depan Pak Rektor, tulisannya Pak Rektor, Pak, benar, saya nggak bohong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih Mbak Moderator. Nama saya Odit Ferry. Nama saya Odit Ferry dari Fakultas Pertanian. Jadi yang menarik ini adalah sebenarnya tadi kalau slide terakhir itu semua sepakat bahwa PLTN ini kelihatannya pilihan terakhir Bapak Ibu. Karena posisi kita saat ini menurut saya begini. Saya juga mengajar di mata kuliah bioenergi, Pak. Jadi saya dan kami kawan-kawan di tim itu mendorong untuk mahasiswa pertanian itu berbangga terhadap pertanian, begitu. Kenapa? Karena pertanian itu tidak sedang berbicara tentang pangan saja, tapi dia sudah masuk ke pakan, dia masuk ke fuel, masuk ke energi bahkan. Jadi pertanian itu sekarang betul-betul dominan. Kenapa? Betul. Jadi seakan-akan pertanian itu sudah bisa mengcover semua. Permasalahannya adalah membaginya. Yang mana masuk ke fuel, yang mana ke pangan, yang mana ke pakan, dan seterusnya. Jadi saya setuju dengan Pak Heni tadi di depan bahwa pada prinsipnya net zero emission ini ada dua hal Pak menurut saya. Pertama, kita kalau di pertanian itu ada namanya source dan sink. Ada yang penyedia dan ada yang menyerap. Kalau ini kita bicarakan adalah sebagai source yang menyebabkan efek rumah kaca. Tapi pertanian itu berada di sinknya Pak. Dia menyerap karbonnya. Nah, jadi sebenarnya menurut saya zero emission ini bisa dilihat dari dua. Apakah dia kita memitigasi dalam mengeksplor, mengeluarkan zat rumah kaca, atau sebenarnya posisi pertanian itu adalah dia sebagai sink. Dialah yang akan menyerap karbon. Jadi pertanyaannya apa Pak? Maksud saya, poin penting adalah pernahkah kita melihat dari kacamata sink di mana petani itu berperan bukan hanya sebagai menguatkan, tapi dia adalah orang-orang yang memberikan soft. Jadi seperti itu kira-kira, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bahwa pertanian tidak hanya bicara tentang pangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Sudil, petani dari Samarinda, Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan saya sedikit Pak. Permasalahan kita tentang energi terbarukan dan nuklir tadi. Untuk petani, apakah ada solusi Pak tentang biomasa ke depannya? Tapi petani ini kan mungkin biomasa bisa kita manfaatkan sebagai sumber alami dari petani. Mungkin dari saya saja.
Terima kasih, terima kasih. Jadi kebetulan juga ada anggotanya dan sedang mencalonkan diri jadi anggota dan lagi, jadi masukan-masukan ini bisa nanti ditampung, mudah-mudahan beliau terpilih lagi bisa disampaikan kepada pemerintah. Rob, singkat-singkat saja dari 6 pertanyaan yang mau direspon yang mana? Ya, perlu kita pahami bahwa berbisnis energi di Indonesia tidak sama dengan negara lain. Yang pertama adalah harga listrik yang seharusnya dijual berdasarkan biaya produksi. Di Indonesia harga listrik ditetapkan berdasarkan siapa yang menggunakan. Bapak bisa paham itu bahwa siapa yang menggunakan lalu harganya sesuai dengan itu, bukan berdasarkan biaya produksi. Apakah itu salah? Tidak. Negara kita membutuhkan harga energi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga kalau dia duafa ya murah, kalau dia orang kaya ya mahal. Sebenarnya harga listrik kan harus ditentukan dari biaya produksi. Ini permasalahan pertama. Yang kedua, PLN akan rugi kalau rooftop, kalau PLTS banyak digunakan. Kemudian DMO itu maksud utamanya adalah untuk memurah, supaya listrik itu murah. Karena kalau diikuti harga internasional listrik itu makin mahal. Nah, dilematis seperti inilah persoalan energi kita saat ini. Persoalan energi akan selesai setelah baterai nanti murah. Kalau baterai sudah murah, selesai semua persoalan energi. Tidak ada lagi perlu membeli software yang mahal untuk memprediksi kebutuhan. Tidak ada lagi kita harus mengatur energi karena kita produksi energi sendiri. Saya dalam buku saya menyatakan harga listrik di saat era energi era net zero emission akan murah sekali. Coba bayangkan, bapak-bapak bisa memproduksi listrik sampai 10.000 watt di rumah masing-masing. Itu harus dimasukkan ke baterai. Masukkan ke baterai supaya dia bisa digunakan untuk malam. Sekarang orang tidak menggunakan PLTS 100% karena kita malam butuh juga listrik dari PLN. Jadi kalau baterai murah nanti, dan itu janji industri 2030 akan keluar baterai lebih kecil fisiknya, lebih besar daya sifatnya. Kita tunggu 2030. Sehingga saya pribadi, begitu tadi ada bapak yang menyatakan target kita dari 23% diturunkan ke 17, lalu begitu memenuhi 17 kita bertepuk tangan, ya target kita penuhi, padahal target itu kita turunkan. Saya tidak ada masalah dengan itu, karena saya yakin mulai 2030 penggunaan energi terbarukan akan eksponensial dunia, bukan hanya Indonesia. Kita tunggu waktu itu. Mudah-mudahan batu bara pun nanti seperti Pak Sony sampaikan tadi akan digunakan sebagai bahan baku industri. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Sony. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Indonesia ini sebenarnya sangat kaya, termasuk energi terbarukan, luar biasa kaya, termasuk biomasa dari pertanian, termasuk dari industri sawit kita terlalu, belum lagi kelapa dengan batoknya, dan terlalu kaya. Kalau kita disebut Kalimantan Timur punya sungai, punya danau, masa kita impor listrik dari Sabah yang sama sungainya seperti di sama-sama Kalimantan, kita impor dari sana untuk menerangi Kalimantan Barat? Betapa sedihnya saya. Nah, kenapa semua ini tidak berkembang? Jadi beginilah kita, sumber kita banyak, Pak Bapak sebut tadi, luar biasa banyaknya, tapi kita tidak serius. Kita bicara saja Kalimantan Timur, betapa besar potensi. Mohon maaf, saya sedih, masa kita impor listrik dari Sabah yang sama air mengalirnya seperti di seluruh Kalimantan ini, tapi mereka bendung secara bertingkat untuk jadi pembangkit, kelebihan kapasitas lalu diekspor ke Pontianak, ke Kalimantan Barat. Ngeri-ngeri sedap. Persoalan negara kita itu kan sebenarnya banyak. Jadi kait berkait. Jadi kait berkait satu sama lain.
Sehingga kalau kita bayangkan, memang berat tugas presiden itu untuk memenuhi semua keinginan kebijakan yang dibuat. Jadi misalnya DMO batubara ada, DMO migas ada gitu. Tapi pertanyaan saya sederhana aja. Kalau harga batubara naik, apa yang didapat provinsi? Apa naik yang didapat negara? Tidak ada windfall gitu. Nah, jadi tentang DMO, tentang kemudian POME tadi, kalau bangun listrik itu yang diperlukan oleh investor adalah bahwa bahan bakarnya tersedia selama umur proyek. Saya di anak perusahaan PLN pernah membangun pembangkit biomasa berbahan bakar sekam. Setahun setengah sekamnya udah nggak bisa dipasok karena pengguna sekam juga banyak, akhirnya rugi. Ketika kawan saya mau bangun PLT biomas, nanya ke saya, buat dulu kontrak dengan penyedia bahan bakarnya siapa? POME ini juga kita tidak tahu karena POME ini juga banyak penggunanya. Harus ada komitmen dari yang punya sampah daripada sawit ya, sampah sawit. Nah, tentang 23% tadi, kenapa jadi 17? Ini kami yang nyusun. Karena realisasinya baru 13. Tahun 25 itu tahun ini. Masa kita buat 23 juga? 17 itu aja juga permintaan angka bagus. Kalau saya maunya 14 saja. Kenapa 14? Itu yang realistis. Tapi tak bisa. Kultur kita di Indonesia itu senang menyanyikan angka bagus. Presentasi, angkanya bagus, tepuk tangan. Kultur kita di Indonesia itu meresmikan yang akan, bukan yang sudah. Baru ground branding, kita ground breaking, udah tepuk tangan. Orang barat yang maju-maju tidak. Al-Quran juga bilang akhir itu yang lebih penting daripada awal. Kita tentu awal yang penting dari akhir. Nah, ini kesana. Di energi terbarukan kan kuncinya di storage, dan storage itu bisa dihasilkan dari nikel. Nikel juga kita punya cadangan terbesar di dunia. Yang jadi masalah itu sumber daya kita ya, baik mineral dan batu bara itu berkah atau petaka. Saya sebagai kepala badan geologi sebetulnya bukan hanya musim bencana, itu mensurvei potensi batu bara dan sebagainya yang kemudian direlak oleh pemerintah. Hanya saja kalau mineral batu bara tidak banyak ngomong, diam kan. Sebetulnya ya kan, semua izin pertambangan itu dilengkapi dengan biaya reklamasi. Harus itu. Kalau enggak keluar izinnya itu. Nah, masalahnya kenapa tidak direklamasi dan kemana duitnya? Ya kan? Duitnya kan lebih bos itu bisa. Dan jadi kalau sel surya itu silikanya ada, mataharinya ada, ya kan? Nikelnya ada. Semahal apapun energi ini tidak impor. Kita tidak bergantung pada luar. Beda dengan PLTN. Teknologinya kita nggak bisa. Sampai sampahnya pun kita nggak bisa olah. Mesti kita keluar. Itu kenyataan yang ada. Dan yang menarik sebetulnya bioenergi atau energi nabati. Karena apa? Ya, petani kita yang notabene menjadi pelengkap penderita dalam satu negara Konoha ini, dia bisa menjadi subjek. Karena dengan hasil pertanian seperti kelapa sawit, seperti jarak dan sebagainya, let's-say kita hindarkan sawah yang dibagi-bagi sampai 8 kali gitu ya. Artinya petani itu bisa berperan aktif ya dalam membangun ketahanan energi. Baik Bapak-Bapak, ya yang mau tanya nanti bisa dilanjutkan ketika sesi pengajian. Saya tidak akan minta closing statement dari Bapak-Bapak, tapi saya mau undang Mas Agung aja langsung untuk cerita bukunya. Ayo Mas, cepat, keburu orang pada pergi karena udah lapar. Ya, selamat siang Ibu-ibu, Bapak-Bapak, adik-adik sekalian. Saya tidak makan goreng. Nama saya Mas Agung. Kebetulan saya bagian dari tim segmen Red yang mencoba membuat pasar grafis yang belum sekolah ini. Jadi ini karya kita yang ketiga ya setelah kita mengerjakan hal-hal yang rumit gitu. Makanya untuk yang rumit ini kami benar-benar butuh bimbingan. Alhamdulillah ini dengan Pak Profesor dan seterusnya.
Jadi Sekben Lab Studio ini perkumpulan seniman komik, kreator, dan Indonesia sama. Jadi 2010 kita membuat tentang komik pendidikan, tentang fisika, kimia dan sebagainya. Itu kita udah tetap dampingi Arianto. Kemudian lanjut Minerba mengenai pengolahan batubara, kemudian proses tambang, proses detonator, itu kita udah ngeri. Nah, ketika dikasih di sini lebih ngeri lagi. Alhamdulillah kita dimiliki profesor-profesor, dokter-dokter, para ahli yang membimbing kita supaya tetap berada di jalan yang lurus. Nah, awalnya pembicaraan sederhana ini dari Pak Victor tentang Pak Victor itu dari Marem. Kemudian ada satu kegelisahan beliau, yaitu bagaimana menginformasikan mengenai KLN ini kepada generasi muda. Kalau dulu dalam pembicaraan kita dengan Pak Profesor Yunadi, anak muda harus tahu ini masalah ini. Ya udah, kita coba juga mengolah ini dalam bentuk sastra visual. Selanjutnya, komik ini menghadirkan kepada para pembaca mengenai pro dan kontra energi nuklir yang dihasilkan LPN, data-data ilmiah disajikan dalam bentuk cerita yang mengasihkan dan gambar-gambar yang menarik untuk melihat. Semua bisa terlaksana berkat kerjasama kami dan Sekben Lab Studio dengan Marem, kemudian para profesor dan dokter-dokter dengan para ahli untuk mendapatkan data-datanya, masukan dari Profesor Rinaldi dan ini sebagai besar TUI, Dr. Herman, Ketua Universitas Besar ini, pakar energi dan anggota TUI. OPP Tumiwa, praktisi dan pemerhati bidang energi, Bapak Dr. Surono, pakar vulkanologi dan gempa, Pak Yadi Sofianun, Ketua Umum KTNA, dan juga banyak pihak-pihak lain yang tidak bisa dikatakan besar. Hari ini diinformasikan oleh Pak Victor dari PT Marem bekerjasama dengan Universitas Mulawarman akan mengadakan seminar nasional energi terbarukan. Kemudian beliau mengajak kami dan Sekben Lab Studio untuk launching komik Produce Power pada event seminar ini. Ada yang mau ngomong Pak Erik? Nggak usah, udah lama, udah siang. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Mas Agung, terima kasih Bapak-Bapak. Silakan. Iya, Bapak-bapaknya juga banyak di sini ya, udah sebagai background. Iya. Ya, dari sini Pak, dari sini Pak. Oke. Iya, tenang, ini dikasih dulu. Ke sini dulu. Pak Prof di tengah Pak. Oke, Pak Prof di tengah. Yang belakang dari mana-mana. Aku nih bagian belakang boleh ke depan. Karena di sini kita akan dapat gambarnya. Ikut foto. Nanti yang terima buku saya minta dulu. Saya akan undang Pak Ketua KTNH untuk menyerahkan penghargaan kepada para memasuki seminar sesi kedua. Sesi kedua ini akan membahas strategi dan tantangan transisi energi di tingkat daerah, khususnya di Kalimantan Timur. Sesi ini akan kembali dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Brigita Purnawati Manohara, STSH MKOM MHUM. Kepada beliau kami persilahkan. Nah, di sesi yang kedua Bapak Ibu kita mau lebih spesifik bagaimana kemudian Kalimantan Timur dalam hal ini sebagai penghasil batu bara
dan mineral lainnya. Kalimantan Timur tentu juga punya roadmap. Saya langsung saja mengundang narasumber di sesi yang kedua ini dari Bapeda Kalimantan Timur. Berkenan Bapak Wahyu untuk bisa bergabung bersama saya di depan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Pak Wahyu. Selanjutnya kami mengundang Ketua KTNA. Sudahkah bersama saya di sini? Bapak Yadi? Belum? Oke, nanti kita tunggu. Iya. Dari Maram saya mengundang Ibu Eni. Bapak-bapak di sana. Oke. Satu lagi yang harus saya undang adalah Pak Yus Alwi. Oke, silakan Pak Yus. Iya. Namanya tiba-tiba muncul gitu. Baik. Bapak Ibu tentu kita ingin dengar dari perspektif Bapak Ibu masing-masing. Spesifik nanti di Kaltim akan disampaikan oleh Bapeda, kemudian dari Pak Ketua KTNA, opportunity yang kira-kira bisa dioptimalkan dari energi terbarukan ini khususnya kalau di pertanian. Kemudian dari Marem, ini kan tentu wisdomnya seperti apa. Marem ini mengupayakan energi baru dan energi terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Dan termasuk Pak Yus yang merupakan pengamat, pakar dari Kalimantan Timur untuk bisa memberikan perspektif juga. Kesempatan pertama saya akan persilakan kepada Bapeda, Pak Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ini terhormat semua kayaknya Pak. Saya izin tidak menyebutkan satu persatu Pak, karena nanti waktunya juga terbatas tadi ya, dibatasin. Tapi tentunya kalau saya lihat di sini nih semua pakar-pakar semua nih, saya jadi agak gimana gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin nanti kalau kurang ini ya Pak. Mungkin lanjut saja slide-nya. Saya langsung saja. Mungkin kalau kita bicara sesuai dengan ini ya, konteks seminarnya ini artinya energi baru terbarukan di era net zero emission. Tentunya kalau berbicara itu dia ini ada dua tema besar yang sekarang dilaksanakan ya oleh pemerintah Indonesia tentunya. Kalau kita belum masuk ke profesi Kaltim, yang pertama berbicara net zero emission dan yang kedua berbicaranya adalah transisi energi. Nah, di sini juga kalau profesi Kaltim ini untuk perbedaannya gini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kita mendapatkan dana karbon ya, CPF. CPF itu tentunya ini adalah penurunan emisi dari sektor lahan. Nah, sekarang ini dengan adanya skema transisi energi secara dunia ini, tadi salah satunya Kaltim juga berkomitmen ya untuk ikut karena penyumbang emisi kedua terbesar itu dari sektor setelah sektor lahan itu adalah dari energi, karena tadi kembali lagi Kaltim ini merupakan produsen batubara yang cukup besar seperti itu, dan juga tentunya itu akan berpengaruh menggunakan energi yang itu juga dari batubara seperti itu, sehingga juga perlu adanya transisi energi untuk menggantikan energi yang dari fosil tadi ya. Kembali lagi tadi bahwa Kaltim di dalam perencanaan 5 tahun sampai 20 tahunnya adalah untuk menjadi bertransformasi ya ekonominya ke dalam lebih ke hilirisasinya. Kemudian yang terakhir tentunya Pemprov Kaltim ini membutuhkan investasi yang besar ya, untuk meningkatkan bauran EBT ini. Harapannya berbicara investasi ini bukan hanya dari pemerintah provinsi tapi juga ada dari swasta. Mungkin itu Bu Manuhara yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekaliannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, tidak usah ragu-ragu untuk memberikan semangat bagi kita semua yang ada di depan ini, karena kami juga berjuang membuat Bapak Ibu tetap mengikuti apa yang kami sampaikan. Jadi paling tidak itu tadi opportunity yang disampaikan oleh Pak Wahyu berkaitan mengenai EBT lebih tepatnya EBT yang ada di Kalimantan Timur. Iya, EBT, energi baru dan energi terbarukan. Kita geser KTNA, karena tadi kan sebenarnya cangkang, terus biofuel, biomasanya itu bisa jadi peluang di Kalimantan Timur. Dan kalau KTNA sendiri melihat
Bagaimana kemudian opportunity ini, apakah sebenarnya kita bisa optimalkan atau justru malah ya kalau begini-begini aja ya itu pasti akan lewat. Saya persilakan kepada Pak Ketua, kita berikan tepuk tangan teman-teman semua. Izin berdiri, karena kalau KTNA itu penyuluh itu berdiri ngomong. Ini masih ada narasumber yang lama Bu, ada Pak Soni Kera, Pak Ren, kemudian Pak Rono. Ini memang orang-orang hebat, tapi hebat lagi moderatornya loh. Iya, kalau kita ngomong tuh paling 15 menit, moderator tuh dari pagi sampai sore. Ini baru pertama kali saya lihat. Biasanya kalau tunggal kan satu orang, atau panel juga satu orang moderator. Ini enggak, dari pagi sampai sore, hebat loh moderatornya ini. Dan kalian Bapak Ibu sekalian untung loh Bu Brigita ini datang. Ini orang terkenal, hebat, dibawa ke Kalten, Brigita Manohara. Nah di sini juga masih ada rekan kami dari Marem, ada Erik, ada Pak Victor. Ini suhu-suhu pemikirnya di pusat. Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi ada Pak Ibrahim, ada Pak, ini sahabat lama saya, bisa hadir Bu. Jadi yang hadir ini memang tokoh-tokohnya pertanian Kaltim, ada LSM kita dan seterusnya. Dan ini seminar ini menarik Pak untuk orang Kaltim. Jadi judul kita ini manfaat riset dan bahaya energi PC khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Kenapa saya bicarakan ini Pak? Kalau PLTN itu nanti dibangun di laut, ketemu nelayan saya. Kalau ketemu di darat, ketemu petani saya, petani, pekebun, peternak, itu ketemu. Karena KTNA ini pengurusnya aja di Indonesia sudah 660.073 orang. Itu pengurus. Anggotanya ada 22 juta. Jadi di mana-mana ketemu kita. Nah, tugas saya artinya kalau itu untuk kebaikan, kita lanjut, kalau enggak ya kita minta di stop. Di sini kita membagi. Jadi makanya saya melihat dua sisi. Nuklir itu kita lihat positifnya, kalau pertanian perikanan itu apa? Silakan lanjut. Nah, jadi ini pendahuluannya kita buat singkat saja. Nuklir sering dipandang negatif, padahal memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Riset nuklir bermanfaat dan energi fisi nuklir berbahaya bagi negara berkembang. Kemudian pesan utama pemaparan ini adalah perlu dipisahkan antara pemanfaatan teknologi riset nuklir seperti radiosotop, kemudian iradiasi untuk kemajuan pangan dan kesehatan dengan proyek pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir di skala besar yang membawa risiko fatal. Jadi ada dua sisi. Kalau itu untuk pertanian dan kesehatan kita melihatnya positif, tapi pada saat kita bicara PLTN kita masih belum jelas, harus mikir untuk apa kita bangun PLTN itu ininya, pesannya itu seperti itu, pesan utamanya. Lanjut. Kemudian peran riset nuklir di bidang pertanian ini sudah kita gunakan Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan di Kaltim ini juga banyak varietas tanaman yang umurnya panjang, kita perpendek. Kayak mas 6 bulan kita jadikan 4 bulan, itu sudah kita lakukan di Kaltim waktu saya dengan Profesor Yanto. Jadi pemilihan tanaman mutasi dengan radiasi ini sudah kita lakukan, penggunaan sinar gamma untuk memicu mutasi genetik pada benih tanaman secara cepat. Itu yang saya maksud tadi, sudah kita lakukan. Beras mayar 9 bulan kita perpendek umurnya jadi 4 bulan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, rangkuman, teknologi nuklir memiliki dualitas, harus didukung penuh riset nuklir di bidang pertanian dan perikanan, karena manfaat konkretnya dan terukur untuk pangan unggul dan kesehatan. Kemudian peringatan ini penting, namun harus menghindari penggunaan PC nuklir skala besar untuk energi di negara-negara berkembang yang rawan bencana dan memiliki keterbatasan mitigasi risiko. Kemudian seruan ini yang kita serukan, prioritaskan energi terbarukan yang aman, berkelanjutan seperti panas bumi, kemudian panel surya, hidro, kemudian
biomasa, Bapak Ibu sekalian, sebagai sumber energi utama, sementara terus memperkuat dan memanfaatkan riset nuklir demi kesejahteraan umat manusia, bukan dengan resiko fatal. Lanjut, saya kira terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pendek, singkat, Bu moderator. Karena orang pertanian itu paling enak ngomongnya, yang penting dipahami. Intinya kami dari KTNA seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya memang ada positif, ada negatif. Tetapi kalau itu ternyata banyak negatifnya, ya memang harus dipantau Pak. Baik, kita lanjutkan. Marem ini sangat aktif untuk bisa meliterasi, mengedukasi. Nah, apa sebenarnya yang ingin Marem dapatkan, Marem lakukan berkenaan mengenai energi baru dan terbarukan ini? Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk Ibu Eni, silakan. Di sini perkenalkan, nama saya Eni Puji Astuti, saya perwakilan dari Marem. Jadi Marem sendiri itu artinya manusia reksa bumi, masyarakat reksa bumi. Di sini saya didampingin oleh Ketua Marem Bapak Linertu Lilo dan Bapak Victor. Marem sendiri itu bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga tercipta kehidupan yang berkelanjutan dan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitar. Jadi visi Marem tersendiri yaitu terciptanya keseimbangan dan kesinambungan hubungan manusia dan kelestarian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ke presentasi saya yang berjudul tinjauan pembangunan PLTN di Indonesia. Karena kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Sesuai program pemerintah, pemerintah itu menginginkan pertumbuhan ekonomi 8% untuk jangka menengah. Jadi kalau pemerintah pengen menaikkan pertumbuhan ekonomi, untuk peningkatan energi juga meningkat. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sony ya, di mana ada permintaan energi, itu di situ akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Khususnya di Indonesia yang ingin menaikkan ekonomi 8%, jadi pemerintah itu mempertimbangkan untuk pembangunan PLTN. Jadi ini pemerintah itu sudah mempertimbangkan karena untuk EBT tersebut. Terus yang kedua, pemerintah mempunyai target baru energi yang lebih besar, pengurangan emisi karbon dan target net zero emission pada masa depan. Solusi energi terbarukan lebih cepat diimplementasikan. Kelemahannya lagi yaitu ketergantungan pada asing. Indonesia tidak punya teknologi dan bahan bakar nuklir sendiri. Akan tergantung pada negara lain impor uranium dan teknologinya. Yang ketiga yaitu rentan terhadap isu geopolitik dan tekanan internasional. Jadi kesimpulan yaitu PLTN bukan solusi ideal bagi Indonesia saat ini. Risikonya terlalu tinggi dibanding manfaatnya. Perlu fokus pada energi terbarukan yang lebih aman dan cepat. Itu mungkin untuk adik-adik mahasiswa itu yang nantinya merupakan bagian dari energi nasional kedepannya. Jadi harus lebih menguasai mungkin ya untuk energi terbarukan. Dan untuk mungkin nanti kedepannya dari universitas juga apakah memungkinkan diadakan satu mata kuliah, jadi kita ambil tenaga angin misalkan, tapi langsung praktek gitu loh, praktek membuat. Jadi ada di sini satu fakultas, satu gedung yang menggunakan misalkan tenaga PLTS atau tenaga angin, tapi diimplementasikan langsung. Jadi mahasiswa juga bisa melihat hasil tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kak Eni, ini sangat komprehensif sekali Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ada loh gerakan-gerakan organisasi-organisasi yang aware dengan si PLTN ini sendiri, karena memang tadi kan di awal sudah disampaikan di sesi yang pertama, PLTN ini banyak calonnya. Nah, khawatirnya calo-calo yang bekerja di pusat ini kalau tidak kemudian di counter dengan seperti yang dilakukan Marem, ini bisa jadi lolos-lolos saja, habis itu kita kecolongan, kalau udah kenapa-kenapa baru kita panik gerabak-gerubuk gitu kan ya. Mumet biasanya orang Indonesia itu diam tiba-tiba ada. Kalau yang tiba-tiba ada itu makanan depan mata gini nggak apa-apa ya, tapi kalau tiba-tiba ada PLTN kan kita shock gitu kan ya. Geser kita, saya akan langsung saja persilahkan Pak Yus untuk bisa sharing dengan kita semua sebagai pakar dari Kalimantan Timur. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin informasikan bahwa Kalimantan Timur ini sejak lama sudah mencanangkan yang disebut dengan transformasi ekonomi dari energi baru tidak terbarukan menjadi energi baru terbarukan. Nah, dalam kaitan dengan transformasi ekonomi itu, salah satunya juga akan dilakukanlah transisi energi dari yang berbasis fosil kepada yang berbasis EBT, energi baru terbarukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Timur ini sebenarnya mempunyai potensi energi terbarukan yang cukup besar, termasuk energi surya, energi panas bumi, kemudian energi mikrohidro, dan yang paling besar itu saya kira adalah energi biomasa. Nah, kemudian kalau kita lihat dari potensi itu tadi sudah disampaikan juga, tapi saya ingin ulangi sedikit bahwa dari tenaga air itu cukup besar potensi energinya, demikian juga energi surya, kemudian energi angin, dan kemudian di bioenergi itu ada yang berasal dari biomasa sebesar 936,14 megawatt dan energi biogas sebesar 150 megawatt, sehingga total keseluruhan lebih kurang 1086 megawatt. Nah, di Kalimantan Timur sendiri sebagai bagian dari Indonesia, maka transisi energi ini merupakan juga hal yang menjadi prioritas nasional masuk di Kalimantan Timur untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi gas rumah kaca. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan dan atas perhatian dan atensi Bapak-Bapak sekalian. Di saat-saat yang sangat krisis ini masih setia untuk mendengarkan. Saya kira, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya iri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya narasumber pemain utama tadi cuma 10, 15, 12, pemain cadangannya 22. Canda Pak. Baik Bapak Ibu, seperti biasa bagi para penanya nanti akan ada buku yang sudah disiapkan di sini. Silakan yang mau merespon apa yang disampaikan oleh para narasumber. Oke, dari depan 1, 2, Pak Henry lagi 3. Oke, boleh dibantu pemirsa. Iya, ini dulu. Bapak ini dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk, cepat ditangkap mic-nya. Saya Muhammad Yusuf dari DPW Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur. Kami datang ke sini bersama Pak adik kita ini, Pak Aribianto, beliau Ketua DPC Kabupaten PPU, dan adik kita Mas Ilham, mana Mas Ilham nih? Nah, itu mahasiswa semester 7 Fakultas Pertanian. Jadi kepada adik-adik yang mau bergabung dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, monggo. Nah, kami juga menawarkan kepada IKA Faperta, mungkin IKA juga Pertanian, ayo lagi rame-ramenya sawit, jangan ketinggalan kita berkebun sawit. Selanjutnya kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ucup tadi, Ketua KTNA, tentang GMO, Pak ya. GMO ini genetically modified organism, yang GMO ini di sini terkendala oleh aturan 3 menteri kalau nggak salah Pak Ucup ya, tidak bisa dikembangkan. Nah, ini terjadi pada komoditas kita semua, pertanian. Nah, kalau kita di perkebunan, rasanya dulu kita yang paling berat itu sehingga kalah bersaing itu adalah kakao, Pak. Kaltim ini kehilangan 2 atau 3 komoditas ini sebentar lagi. Andalan kita dulu
kakao, lada, dan sebentar lagi kelapa dalam. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Pak narasumber Pak Yus, bahwa memang Indonesia ini bercita-cita mau B sekian, sekarang B40 Pak Ari ya, B40. Kalau B50 yang sudah sering disampaikan oleh para ahli, Pak terakhir itu Pak Bayu Krisnamurti ya, dulu mantan Kabulok, bahwa ancamannya besar, ambruk industri sawit Indonesia. Nah ini juga perlu timbang-timbang karena ekspor akan berkurang, diserap di dalam negeri, tapi subsidinya berkurang karena itu. Sekian dari kami, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ojo. Tadi itu Pak Hendri. Dan Pak Hendri habis itu kamu ya sayang ya. Baik, saya coba sedikit. Saya pikir saya dengar terkait dengan narasumber yang menukik ke bawah ke mikro ini ada alternatif EBT selain apa yang disampaikan Pak Yus tadi. Ya mungkin dari Pak Sofyan, Ketua KTNA, mungkin dari Ibu, dari Marem. Tapi nggak ada nih, saya dengar. Misalkan EBT itu kalau dari segi pertanian bisa jadi singkong. Presiden kan sudah ngomong singkong untuk etanol. Buat apa singkong untuk etanol? Sudahlah. Apa yang disampaikan Pak Yus saya sangat setuju. Apa yang tadi saya sampaikan. Kalau kita berbasis pertanian, ternyata memang tadi nasional. Saya coba menghitung di Kaltim. Tadi Pak Yus mungkin Pak Yus saya coba menghitung terkait dengan limbah. Kita bicara limbah karena ada net zero emission-nya. Saya kaitkan pertanyaan ini dengan Perda nomor 8 tahun 2019 rencana umum energi daerah dan Pergub nomor 5 tahun 2023 tentang peningkatan program energi baru terbarukan. Nah ini mungkin nanti bisa menjadi jawaban Pak Wahyu dari Bapeda. Pertanyaan begini Pak, bagaimana dinamika AMET yang dilakukan terhadap kegiatan ini? AMET itu adalah aksi mandiri energi terbarukan. Sejauh mana sudah dilakukan? Tapi kalau tadi Bapak belum ada, ini update mungkin. Kemudian sejauh mana bauran energi tadi yang konon di dalam perda tadi mencapai 12,39% atau sampai 2050 28,72%. Tapi saya tadi yang tahun 2045 17%. Nah ini mohon pencerahannya sehingga sebagai praktisi mungkin atau sebagai dunia swasta masyarakat bisa mengambil alih dan kontribusi dalam hal itu gitu. Kemudian yang berikutnya terakhir Pak Ucup mungkin kira-kira untuk dunia pertanian ini selain perkebunan apa lagi sih yang bisa kita dorong untuk EBT itu? Apakah dari pertanian, taman pangan, apakah dari peternakan dan sebagainya, itu kan masih banyak EBT itu. Mana yang lebih proven, mana yang lebih menguntungkan untuk bisa kita lakukan itu sehingga kita bisa juga menurunkan net zero emission itu. Kids zaman now. Oke baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, perkenalkan saya Gabriel Butar-Butar, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya coba untuk kemudian mengacu pada dua program prioritas nasional Prabowo, Pak Prabowo, yaitu bicara soal swasembada energi dan swasembada pangan. Bahwa kalau kita mengacu kembali di Kalimantan Timur sudah terlalu lama gitu. Kita terus mengeruk nikel, kita mengeruk batu bara dan sebagainya. Di bahan diskursus teman-teman kampus, kami coba untuk sering membicarakan apa inovasi dan sebagainya yang kemudian bisa diterapkan begitu. Salah satu sistem yang bagaimana kemudian mengintegrasi daripada lahan pertanian dan juga pembangkit listrik tenaga surya yang bisa disebut mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu agrovoltaik system. Bagaimana kemudian mengintegrasikan daripada lahan pertanian itu sendiri dan juga energi matahari yang menjadi sebagai sumber energi tersebut. Pertanyaan saya sederhana saja, singkat.
bagaimana pemerintah saat ini, khususnya pemerintah Kalimantan Timur, melihat peluang tersebut? Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu yang di depan, pakar-pakar yang di depan, seberapa relevan inovasi tersebut dan juga sistem tersebut untuk kemudian diterapkan di Kalimantan Timur? Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami dari Kadin, kami ingin di Kaltim ini agak susah Pak Sofyan. Jadi kita memang ada dua yang saya pikirkan di hulunya, karena energi terbarukan ini harus berkelanjutan kan, dan jangan sampai nanti dipakai lalu hilang, lalu tidak lagi petani-petani yang menanam. Oleh karena itu mungkin Pak Sofyan karena penyuluh, saya kira harus bekerjasama dengan penyuluh-penyuluh di Kaltim bagaimana cara agar petani-petani ini mau menanam dan siapa yang membeli itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber-sumber EBT lain juga perlu kita bicarakan Pak Sofyan. Mungkin ini di depan Pak Ibrahim, biogas itu juga kita belum kita bicarakan. Kedua adalah sampah. Sampah itu menumpuk aja. Kalau di Fukuoka Jepang itu sampah itu kalau di proses dapat 50 megawatt listrik. Nah, tapi itu untuk di kota saja. Kemungkinan juga perlu kita sarankan kepada kota-kota, wali kota agar sampah-sampah itu dibuat di recycling gitu sehingga menjadi EBT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Pak. Bu, saya petani Bu ya. Petani yang punya pusat pelatihan petani swadaya tapi bidang hortikultura, terletak di Kelurahan Bulu Minum, dari PP mungkin tahu ya, di Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Saya ada pengalaman Pak Yusrawi mengenai tadi kaitannya dengan bagaimana integrasi sapi sawit. Waktu itu ada ide penting mengenai sawit Pak ya. Kebetulan waktu itu memang banyak peternak di bawahnya. Oleh karena itu ditanam kembali sawit-sawit itu, tapi yang jelas penanaman kembalinya itu ditanam jagung dulu. Kebetulan harga pada saat itu Pak jagung kurang lebih hampir 3.000 per kilo ya. Dan saya juga ikut menanam, alhamdulillah waktu itu petani banyak menanam dan Banjarmasin yang mengambil semua produk-produk dari Kabupaten Pasir itu. Nah, mudah-mudahan ada lagi seperti itu. Kemudian saya juga mungkin menyarankan kepada panitia, hasil kita ini mau digunakan nanti. Oh tenang Pak, nanti akan dibuatkan kayak buku putihnya Pak. Ya, bisa disampaikan ke TV One aja. Nanti kita populerkan. Jadi istilahnya kalau kami itu jangan carang mahal kita isi. Iya, emeng-emeng nggak ada hasil toh Pak. Ya, NATO aja kita, no sentence only kan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan hasil kita ini nanti bisa menjadi bahan di pemerintah pusat maupun kami ada walaupun IKN ini sebagai politik aja, ibu kota politik bukan ibu kota negara katanya. Ibu kota negara mesti Jakarta. Saya mengharapkan demikian. Oleh karena itu Pak Ketua KTNA juga ya, petani-petani kita di IKN Pak masih banyak keluhan-keluhan Pak. Apa sih dampaknya ke kami ini sekarang petani di sini? Yang semua kan dibangun hanya infrastruktur semua. Tapi kami sendiri sebagai petani di sini, kalau tidak berusaha sendiri, bagaimana bisa kita meningkatkan harkat martabat kita di sana? Nah, mungkin karena Bapak sebagai Ketua KTN pusat, mungkin menyarankan itu kepada petani-petani kita. Karena petani kita, saya katakan tadi, bukan hanya petani yang hanya melarat terus, tapi bagaimanapun bisa menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada Ketua KTN juga untuk bisa menyarankan bagaimana meningkatkan produktivitas, kemudian pendapatan masyarakat sekitar IKN itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim. Tadi dari Pak Heni yang kayaknya, artinya gini, memang kita sudah ada kan Pak ya, Ahmed itu ya, artinya nah, Ahmed itu sebenarnya sudah dijalankan Pak. Ini kalau di Kaltim itu sudah ada di SDM Pak sebenarnya Pak. SDM ini sekarang kan sudah salah satunya contohnya adalah pengadaan ini Pak, solar panel di rooftop kantor. Karena kan memang Ahmed atau Pergub Ahmed ini kan adalah untuk semacam apa ya, mendorong supaya tadi ya siapapun itu jadi mau ya. Karena tadi salah satu permasalahan tadi yang saya sampaikan, orang tuh sebenarnya enggan menggunakan
EBT ini karena banyak sekali ininya, supaya orang mau dan akhirnya diberi insentif. Nah, untuk yang sekarang ini Pak, memang kalau dari pemerintah itu baru itu Pak, dari beberapa kantor itu diprogramkan untuk diberikan PLTS di rooftop. Baik, terima kasih. Langsung aja Bu ya jawabnya. Jadi Pak Yusuf, kalau kita bicara potensi perkebunan itu banyak banget. Saya orang Kaltim tahu banget. Jadi tadi lupa satu karet kita di Kaltim ini. Jadi kalau pengembangan potensi perkebunan, tapi kalau kita bicara fokus energi yang dominan itu ya tentu sawit. Karena di sawitlah kita dapat CPO yang dirubah jadi energi untuk pembakar mesin dan lain-lain. Jadi kalau bicara potensi itu, saya pikir perkebunan itu luas Pak. Kalau di Brasil malah menggunakan bunga matahari, kemudian ada juga bisa dari tebu. Intinya semua itu dirubah jadi energi. Jadi kalau kita bicara potensi perkebunan besar, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Pak Heni, ya selain perkebunan itu memang agak terbatas. Jadi kalau bicara energi baru terbarukan itu dominasi perkebunan itu kelihatan. Ada sih kalau kita bicara di tanaman pangan gitu ya, kalau bahasa mudahnya tanaman pangan itu besar Pak, tapi lebih besar untuk konsumsi. Mau bicara jagung, mau bicara kedelai, kalau dirubah jadi minyak itu rugi. Tapi kalau itu untuk konsumsi bisa. Dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian harus paham, kalau kita bicara pangan dengan perkebunan itu agak beda. Perkebunan itu tanah dan lahannya bisa dihasilkan. Kalau tanaman pangan nggak bisa. Sehingga kalau mau di usaha besar, katakan 5.000 hektar, 1.000 hektar aja nggak bisa. Kalau tanaman pangan itu nggak ada di tanaman pangan itu HGU. Kalau ada HGU itu pribadi, tapi kalau perusahaan kayak sawit yang 6.000 hektar atau 8.000 dengan pabriknya, tanaman pangan nggak bisa. Kemudian untuk sampah Pak, sampah ini teknologinya agak berubah. Jadi kalau digunakan untuk energi penggerak, katakan motor untuk listrik, itu terbatas. Teknologi sampah sekarang adalah pemilahan, mana plastik, mana barang basah. Sekarang teknologinya gitu. Jadi pemanfaatan limbah ya, tapi kalau digunakan untuk energi terbatas. Kecuali kalau limbahnya limbah sawit, limbah tebu, ya seperti itu tuh. Jadi pengertian limbah, kalau itu limbah rumah tangga itu sangat terbatas untuk energi listrik. Tapi kalau limbah perkebunan itu kan banyak, itu bisa. Atau limbah pertanian pun bisa. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Hendrik ya. Pak Hendrik khususnya di Jawa Tengah sendiri. Di Jawa Tengah itu ada beberapa EBT, kayak di Brebes itu ada dari limbah ternak, Brebes, Bawen. Terus kayak di Magelang juga dari sampah. Khususnya di Jepara, tempat saya tinggal itu, pemerintahan, gedung pemerintahan ada yang menggunakan solar panel. Kebetulan kita di daerah pantai Pak, jadi untuk energi panas sendiri itu kita banyak bisa menyediakan untuk solar panel di pemerintahan, ada beberapa, sama ada lampu-lampu kota. Lampu-lampu kota. Terus untuk daerah Karimun Jawa itu ada kepulauan yang emang tidak bisa PLN masuk ke situ, itu kita pakai PLTS itu. Terima kasih. Pertama tadi ini menarik nih pertanyaan Pak Yusuf ini. Saya juga agak terkaget-kaget juga. Tadi dikatakan bahwa ada beberapa, saya kira bukan pabrik campuran untuk biodiesel Pak, tapi itu untuk pabrik refinery yang di Balikpapan sekarang itu kan. Jadi gini, ini berarti pengawasan kita ini perlu untuk ditingkatkan. Karena kalau Bapak masih ingat, pada waktu kita menyusun Perda 7 tahun 2018, apa amanatnya yang paling penting kaitan realisasi itu? Bahwa industri PKS di Kalimantan Timur ini wajib menyiapkan untuk bahan baku turunan CPO itu 70%. Selama kapasitas pabrik pengolahan CPO itu kapasitasnya terpenuhi. Nah sekarang kalau hanya di Balikpapan itu aja saya kira 10% atau 20% belum sampai itu.
berarti ada pengawasan yang kurang terhadap implementasi dari perda itu. Jadi kalau kaitan dengan masih banyak sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sawit itu EBT-nya itu Pak tidak hanya dari biomasa, tidak hanya dari pome, tetapi yang dihasilkan sebagai produk turunan produk utamanya itu dari minyak goreng itu ternyata bisa EBT juga Pak. Coba contohlah katakanlah seperti minyak jantah itu kan dari itu sebenarnya. Nah itu banyak sekali potensinya kalau memang itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan ada regulasi yang mengatur itu. Saya kira itu yang bisa saya respon dari beberapa kawan-kawan ini. Mudah-mudahan kolaborasi kita ini artinya kita jangan hanya menggantungkan kepada pemerintah dan intervensi pemerintah, tetapi semua pihak, semua yang berkaitan dengan ini harus tetap berkolaborasi untuk mencapai target yang telah kita tetapkan bersama ini. Saya kira itu. Ya, pegang dulu mic-nya Pak. Saya akan minta satu kata saja, satu kata ya, bukan satu kalimat, satu kata. Seminar nasional kita kan temanya energi baru terbarukan di era net zero emission. Satu kata dari Pak Yu, silahkan. Lanjutkan. Lanjutkan, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, iya Pak Wahyu, satu kata. Masing-masing satu kata. Coba disiapin Ibu Eni. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Pak Ketua. Ayo Pak Ketua, satu kata aja. Hah? Bebas lah. Bebas. Jadi kalau untuk Kaltim Pak, moto kita sudah Bu yang lama itu bangga membangun Kaltim. Pak itu satu frasa. Ini satu kata. Satu kata Pak, satu kata. Satu kata. Lanjut. Lanjut. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terakhir Bu Eni, satu kata dari Bu Eni. Surya. Surya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yus, Pak Wahyu, Pak Ketua, dan Ibu Eni. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara energi baru terbarukan sebenarnya source-nya banyak. Indonesia kaya. Kita cukup bangga. Tadi kalau kata Pak Ketua, saya boleh pinjam kata yang beliau sudah sampaikan. Hanya saja mudah-mudahan diskusi hari ini masukan-masukan yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan bisa kita konstruksikan bersama. Dan tentu saja ini bisa jadi masukan kepada pemegang kebijakan. Logonya kan baru ya Pak, ESDM ya. Nah, mudah-mudahan dengan logo baru itu siapa tahu keberpihakannya terhadap energi baru terbarukan ini semakin kuat, agar tidak kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil ini hanya untuk kepentingan sesaat dan justru malah tidak membuat negara kita sustain secara energi. Kira-kira begitu. Iyalah, manis-manis. Dulu, oke boleh lah. Ya udah. Ya Pak foto. Terserah yang ngasih. Oke, ya. Boleh hadap-hadapan. Ini Pak Yus ya. Sesi yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, maka rangkaian seminar nasional energi baru terbarukan di era net zero emission yang merupakan kerjasama dari Universitas Mula Warman, IKA Faperta Unmul, Marem, PPPSI Kaltim dan juga FKPB Kaltim sudah tuntas kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih karena Bapak Ibu sudah setia mengikuti dari rangkaian kegiatan kami di pagi hari tadi, mulai dari pelantikan dari IKA Faperta, kemudian sambutan dari Rektor, kemudian dari staf ahli gubernur, dan hingga hari ini kita sudah mengakhiri sesi kedua diskusi seminar nasional energi baru terbarukan di era net zero emission. Akhirnya saya Brigita Manuhara sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, pada pendukung acara yang sudah membuat agenda kita hari ini terselenggara dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara kita di sepanjang hari ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.